Shalom, hari ini kita bertemu lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 20 ayat 29. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, ayat yang barusan kita baca konteksnya adalah pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan dia bertemu dengan murid-murid. Nah, waktu itu Thomas tetap meragukan sehingga dia minta tanda dengan cara di mana dia minta untuk memasukkan jarinya ke lubang dari tangan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang peristiwa kebangkitan Tuhan itu merupakan peristiwa yang sangat sulit diterima pada waktu itu. Kenapa? Yang pertama, Tuhan Yesus bangkit itu sudah merupakan sebuah mukjizat. Tapi yang lebih sulit diterima lagi oleh terutama murid-murid dan Thomas adalah waktu itu mereka sedang kumpul di satu rumah yang tertutup. Tiba-tiba Tuhan datang tanpa membuka pintu, langsung nyelonong. Nah, saat itu Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan juga sampai saat ini, ada satu keyakinan berdasarkan fakta bahwa tidak ada manusia yang bisa menembus tembok atau masuk ke dalam ruangan tanpa membuka pintu. Nah, inilah yang membuat Thomas waktu itu ingin ada bukti nyata. Dan akhirnya dia bisa melihat sendiri. Dan akhirnya dia berkata dalam ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan karena itulah lalu Tuhan bilang, "Kamu percaya karena melihat. Berbahagialah yang tidak percaya meskipun tidak melihat." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang beriman perlu terus menjaga hidup dengan iman yang benar. Memang ada orang-orang tertentu, bahkan sampai sekarang juga, dia mau dan bisa percaya karena dia mendapatkan bukti, entah sakit, sembuh, lalu dia percaya. Atau mukjizat lain, misalnya pekerjaan, atau menghadapi jalan buntu, lalu ada jalan keluar, baru percaya. Atau mukjizat yang lain lagi, mati bangkit. Bisa saja itu terjadi, tapi Tuhan menginginkan kita untuk memiliki iman yang lebih hanya sekedar berdasarkan bukti, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Ini yang benar. Kita tidak melihat Tuhan sendiri. Peristiwanya, dia mati, bangkit. Tapi kita harus percaya karena firman Tuhan sudah menyatakan. Maka apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tetap menjaga iman kita tetap kuat, benar? Jangan lupa kita harus suka untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iman yang benar adalah iman yang harus ditandai dengan persekutuan dengan firman. Pada waktu kita membaca, merenungkan, kemudian kita yakini. Itulah iman yang Tuhan kehendaki. Sehingga firman Tuhan mengatakan dalam ayat 3 tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Biarlah kita memiliki iman yang membuat kita bisa terus berhasil dalam setiap hidup kita. Caranya baca, renungkan, dan yakini firman. Tuhan memberkati.